Bonjour, hari ini aku lagi dengan Ketua Yayasan Alliance Française, namanya Cipogi ya. Nah, gue baru dapat info kalau kuliah di Prancis itu cuma 5 juta. Apa benar, Bu Pogi? Cipogi. Halo Keti. Halo. Memang benar ya, yang kuliah ke Prancis itu hanya 5 juta rupiah Per atau tahun ya? benar 250 euro per tahun. Ini nggak main-main ya. Waktu pertama kali saya dengar itu juga nggak percaya, karena Prancis kan negara yang kita anggap semuanya serba mahal, serba luxurious. Tapi ternyata uang kuliahnya cuma segitu, 250 euro per tahun. Selain 5 juta, gue butuh modal apa lagi untuk bisa hidup 1 tahun di Prancis dan kuliah di sana? Untuk biaya hidup diperlukan sekitar 700 sampai 800 euro per tahun. Itu kira-kira 14 sampai 16 juta rupiah. 1 bulan, sorry, bukan 1 tahun. Jadi di Prancis itu kita bisa bekerja 20 jam 1 minggu. Dan dengan bekerja 20 jam 1 minggu kali 4, nanti biaya hidup yang 700 atau 800 euro itu bisa terpenuhi. Tapi emang bisa sambil kerja, sambil kuliah, itu kuliahnya bisa terkejar. Soalnya banyak anak-anak yang masalahnya kan di itu. Gue pengen kerja sambil part-time job, tapi setelah kerja mereka kuliahnya terbengkalai. Itu gimana? Karena dari pengalamanku dulu kuliah di luar negeri juga kayak gitu. Gara-gara kerjaan, kuliah bisa sedikit terbengkalai. Nah, di Prancis gimana? Nah, untuk di Prancis sebenarnya S1-nya hanya 3 tahun. Tapi 3 tahun ini bukan 3 tahun yang santai-santai, malah 3 tahun yang sangat padat. SKS-nya kalau nggak salah sekitar 180 SKS. Itu jauh lebih banyak daripada SKS di Indonesia yang 4 tahun. Jadi kalau kita mau rajin belajar, kalau kita bisa manage waktu, dan itu sudah terbukti ada beberapa mahasiswa kami yang berhasil menyelesaikan S1 dalam 3 tahun dan juga bekerja part-time. Tetapi ada juga yang terpaksa mengorbankan sedikit dari waktu belajarnya sehingga mereka selesainya 4 tahun. Oh, Nah, oke. sambil bekerja, dan itu bisa kok ya. Jadi asal kita berusaha bisa, dan itu tidak lebih lama daripada belajar di Indonesia kan. Ya. Jadi kalau ada orang yang mau kuliah di Prancis nih, kelebihannya Prancis itu apa? Mata pelajaran apa yang paling banyak diminati? Karena setahu gue Prancis itu kan terkenal akan fashion dan juga makanan ya. Apa semua yang ke sana aku kuliah bagian itu aja atau ada yang lain? Oh ya, banyak yang nggak tahu ya kalau Prancis itu salah satu negara yang sangat advance di dalam teknologi, di dalam science, terutama matematika dan computer science dan AI. Dan juga Prancis terkenal dengan hukumnya. Mereka termasuk salah satu negara yang hukumnya paling lengkap. Jadi kalau ada peraturan segala macam itu, Prancis membuat peraturan yang salah satu paling lengkap sedunia. Jadi kalau kita mau kuliah di Prancis, bidangnya banyak sekali. Lebih banyak daripada yang kita selama ini tahu di Indonesia. Kalau kuliner dan fashion design itu sudah terkenal secara umum ya. Ya. Tetapi untuk misalnya matematika, banyak yang nggak tahu kalau ada universitas di Prancis yang ranking 2 di dunia untuk matematika. Dan juga untuk ilmu-ilmu science, natural sciences kayak biologi, geologi, fisika gitu ya. Itu beberapa universitas di Prancis itu masuk dalam top 10 dunia. Jadi itu untuk teknologi, science, engineering, matematika tahun ini di pemenang Fields Medal itu sejenis Nobel untuk matematika yang di bawah umur 40, pemenangnya berasal dari Prancis. Berarti nggak ada maksimal usia ya? Nggak ada. Orang yang usia 50, 60, 70 juga bisa dapat beasiswa atau kuliah di Prancis. Jadi kalau mau kuliah di Prancis, pertama kalau mau kuliah begitu saja, itu tidak ada batas umur. Kita boleh kuliah dengan umur berapa saja. Dan untuk bisa kuliah di Prancis, sebenarnya diperlukan nilai kita dari SMA misalnya ya, kalau mau kuliah S1. Tapi yang paling utama adalah bahasa Prancisnya. Kalau kita mau kuliah dengan biaya murah, bahasanya harus bahasa Prancis. Jadi perlu ada level bahasa minimum B2 atau C1 untuk bisa kuliah di Prancis. Kedua, kita harus punya CV yang mumpuni. CV itu ya kita menjelaskan tentang pendidikan kita, tentang pengalaman kita. Lalu motivation letter, yaitu surat
untuk menunjukkan mengapa kita mau kuliah ke Prancis, apa yang akan kita lakukan di sana, apa yang akan kita lakukan dengan ilmu yang kita dapat. Kalau kita bisa menulis dengan bagus dan universitas sana merasa bahwa yang kita tulis ini benar-benar bagus dan dia melihat bahwa background kita memang mumpuni, kemungkinan besar kita malah bisa dikasih exemption of tuition fee. Dan kalau udah begitu, kita nggak perlu bayar tuition fee, tinggal bayar 250 euro satu tahun. Kalau nggak salah level bahasa Prancis itu kan kalau kita belajar di Indonesia ya ada A1, A2, B1, B2, C1, C2. Iya, benar. Berapa lama kita belajar ini baru kita you udah boleh ke Prancis. Karena bahasa Prancis termasuk salah satu bahasa yang nggak gampang ya, Cipogia. Iya, benar-benar. Jadi level bahasa Prancis itu ada 6 level seperti tadi yang dibilang Kathy, dan sebenarnya itu adalah standar untuk semua bahasa Eropa. A1, A2 sampai C2. Untuk bisa kuliah di Prancis, minimum diperlukan level B2. Dan itu dihitung dari ada beberapa jam belajar untuk setiap level. Jadi A1 kira-kira 100 jam, A2 120 jam, B1 180 jam, dan B2 250 jam. Total 650 jam belajar. Jadi kalau kita bisa kejar 650 jam dan bisa lulus ujian internasional Prancis yang namanya DELF, kalau bisa lulus DELF B2 ya berarti kita sudah boleh apply ke universitas di Prancis. Oke, jadi untuk anak-anak yang tertarik ke Eropa, ke Prancis itu boleh kontak Cipogia? Boleh ke Alliance Française Medan. Ya, karena di Medan kita beruntung ada Alliance Française yang memberikan jasa untuk mengajar bahasa Prancis. Sebenarnya tanpa level B2 juga bisa. Misalnya kita masih di level A2 atau B1 dan kita pengen kuliah ke Prancis, bisa, yaitu kita di Prancisnya belajar dulu 1 tahun foundation, belajar bahasa, dan itu ada program yang namanya kelas internasional. Kelas internasional ini program yang hanya diberikan di beberapa universitas di Prancis. Dan caranya adalah kita punya level bahasa misalnya B1. Lalu selama 1 tahun di sana kita akan diberikan pelatihan bahasa Prancis sampai B2 sekaligus sedikit pengenalan untuk jurusan yang kita mau ambil dalam bahasa Prancis. Jadi nanti waktu udah selesai 1 tahun, kalau kita lulus ujian B2-nya, kita langsung diterima di universitas itu. Langsung bisa masuk university dan pilih jurusan yang kita mau. Kita sebenarnya sudah pilih jurusan dari awal. Ya? Jadi dari awal dia lihat dulu nilai kita. Kalau kita sudah bisa, udah bagus kan, dia bilang oke, sekarang yang bermasalah kan tinggal bahasa kamu. Jadi kami akan memberikan pelatihan untuk bahasa. Ini hampir sama seperti Stuttgart-nya Jerman. Tapi namanya kelas internasional. Cuman untuk ikut kelas internasional di tahun pertama harus bayar 5.500 euro kalau nggak salah. 5.000 euro. Sedangkan untuk nanti kuliah berikutnya, nah tergantung background kita. Kalau background kita itu bagus dan agak miskin misalnya ya, maka kemungkinan kita nggak perlu bayar uang kuliah yang untuk international student sebenarnya 2.890 euro. Tetapi kalau misalnya kita bisa menunjukkan kita mampu secara akademis tapi mungkin secara finansial kurang, mungkin cuma bayar 250 euro per tahun. Ada harapan apa atau ekspektasi kepada anak-anak Indo yang kuliah di Prancis? Pengennya mereka stay di sana atau pulang? Banyak alumni dari AF Medan ini yang setelah lulus pada bekerja di sana, mungkin masih ada 1-2 lah yang pulang ya, terutama mereka yang mendapat beasiswa dari pemerintah Indonesia, LPDP atau BIM kali ya. Tapi saya rasa 80%, 90% itu pada bekerja di sana. Iya, di Prancis atau di negara-negara lain di Eropa. Oke. Sampai sini dulu ya sharing kita. Thank you ya Bu Pogi. Thank you. Ada kata penutup nggak dalam bahasa Prancis biar lebih keren dikit? Waduh, apa ya? Thank you, Prancisnya apa? Merci beaucoup. Ya. À bientôt. Allons en France. Let's go to France. Allons en France. Allons en France.